Sok silakan kelas PAI, PGMI, sok. Izin bertanya, Iya, boleh. ya kan tadi dari awal ngebahas tentang studi pendahuluan. Nah, otomatis kan studi pendahuluan itu melahirkan rumusan masalah dan bagaimana kita nanti akan menggunakan metode penelitian yang akan digunakan. Nah, bagaimana caranya studi pendahuluan ini berhasil dan menghasilkan rumusan masalah yang diinginkan dan membantu kita mengarahkan pada metode penelitian yang emang tepat gitu. Latifah gimana? Sok tanggapin, nanya. Ikrom, Ratu, Ripianti, Padli, Nuryani kemana nih? Yuk lanjut. Baik, izin menjawab pertanyaan saudara dari saudara Ahda Ahya Sabila. Eh, mungkin Boleh. agar agar intinya agar penelitiannya berhasil gitu kan. Nah, ini tuh ada melalui tahap-tahap uh, melalui tahap-tahap yang uh, pertama ada penelitiannya jelas, masalahnya maksudnya masalahnya jelas, terus metodenya tepat, instrumennya valid dan mudah dipahami, lalu datanya setelah dikumpulkan dianalisis secara apa ya, secara jujur gitu atau tepat. Nah, dan juga yang terakhir hipotesisnya fokus. Mungkin yang lainnya silakan ada yang mau menambahkan. Izin menanggapi ya. Ya kan barusan yang disampaikan adalah bagaimana tahap-tahap untuk penelitian berhasil, menuju penelitian yang berhasil gitu. Sedangkan pertanyaan dari Ahda adalah
bagaimana studi pendahuluan ini berhasil mencari masalah yang ingin diteliti dan mendorong ke metode penelitian apa yang akan digunakan gitu. Jadi studi pendahuluan ini membantu kita mencari masalah dan membantu memilih metode penelitian yang akan digunakan. Nah, ketika studi pendahuluannya berhasil, berarti otomatis kan masalah ketemu dan metode penelitian pun ketemu gitu. Jadi bukan masalah penelitian berhasil, tapi studi penelitiannya bagaimana caranya membantu agar menemukan masalah dan metode penelitian yang akan dipakai. Ya, izin menjawab ya. Mungkin studi pendahuluan akan berhasil menemukan masalah dan metode penelitian yang tepat itu bisa dilakukan dengan cara sistematis. Yang pertama ada mengamati kondisi nyata di lapangan, terus menggali informasi lewat wawancara di sekolah, menganalisis data awal, serta menyelaraskannya dengan teori, serta menarik kesimpulan tentang jenis masalah dan menentukan metode yang cocok. Mungkin dari situ juga nanti ada hasil buat cari metode yang lebih tepatnya. Siap-siap. Terima kasih jawabannya. Izin menambahkan, mungkin tadi kata Kang ada cara mendapatkan metode penelitiannya berdasarkan jenis yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu kalau datanya berupa angka, berarti kita metodenya kualitatif. Kalau datanya berupa kata-kata, pendapat, atau observasi mendalam, berarti metode kualitatif. Mungkin seperti itu. Kalau dua-duanya berarti mixed method mungkin. Memperjelas lagi. Boleh. Ya, betul tadi kata Latifah. Nah, kalau kita sudah menemukan masalah apa yang ada di tempat tersebut, maka tergantung kitanya. Kita akan menelitinya mau berbentuk apa. Misalnya kita ingin hasil akhirnya untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, atau bagaimana pengaruh sesuatu terhadap hal lainnya gitu. Jadi kayak misalnya ada ingin ketika observasi ada menemukan masalah yang berkaitan dengan kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, terus dalam penelitian itu ada ingin menemukan apa sih pengaruh yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Berarti kalau berbicara tentang ingin mendapatkan seberapa besar pengaruhnya atau seberapa hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya, maka gunakan penelitiannya pendekatan kuantitatif yang berupa angka. Dan nanti ketika melakukan penelitiannya berarti nanti bisa menggunakan angket, kuesioner, atau yang lainnya. Nah, jika ketika ada melakukan observasi, kemudian menemukan masalah tersebut,
masalahnya masih sama tentang minat belajar misalnya, tetapi ada bukan ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap peningkatan belajar siswa, tapi ingin mengetahui dan mendeskripsikan pengalaman apa dan perilaku apa yang bisa meningkatkan minat belajar. Tapi ini bukan dalam bentuk data, tapi dalam bentuk pemahaman, pemahaman yang mendalam, yang memiliki makna mendalam. Nah, itu kalau kalau berbicara mengenai pemahaman mendalam, itu berarti gunakan pendekatannya kualitatif. Jadi, bedakan ketika kita ingin meneliti hasil akhirnya berupa pengaruh atau hubungan, maka gunakan penelitian kuantitatif. Tapi ketika kita ingin hasil akhirnya berupa pemahaman yang mendalam, kita mengkaji pemahaman-pemahaman mendalam mengenai hal tersebut, maka gunakan kualitatif. Mungkin itu uh, yang bisa saya tambahkan. Iya, Terima kasih teman-teman atas jawabannya mengenai pertanyaan tersebut. bahkan juga dari yang tadi dijelaskan oleh Teh Yuni, jadi berarti kesimpulannya kalau misalkan metode penelitian itu bisa kita simpulkan juga setelah kita melakukan studi pendahuluan ya. Makanya studi pendahuluan ini penting kita lakukan karena kan studi pendahuluan itu kayak kegiatan awal di mana sebelum kita meneliti itu berarti kita melakukan studi pendahuluan supaya mendapatkan gambaran awal mengenai masalah yang akan kita teliti gitu. Jadi memastikan kondisi di lapangan apakah masalah yang akan kita teliti itu benar-benar ada di lapangan atau enggak gitu. Jadi ketika kita sudah fix mau melakukan penelitian tuh nggak bingung lagi nantinya apa yang perlu kita lakukan, apa yang langkah selanjutnya yang akan kita lakukan kayak gitu. Makanya studi pendahuluan ini biasanya dilakukan dengan cara literatur. Yang pertama berarti membaca hasil-hasil penelitian terdahulu atau bisa juga langsung ke lapangan dengan metode seperti wawancara kepada gurunya atau menggunakan pretest dan posttest kepada siswanya langsung kayak gitu mungkin ya Teh Yuni. Melakukan studi pendahuluan itu ada observasinya. Jadi kita melihat kebutuhan apa sih yang bisa kita lakukan ketika melakukan penelitian tersebut itu terhadap masalah yang akan kita teliti itu kita membutuhkannya apa, membutuhkan peningkatan pengaruh atau membutuhkan pemahaman mendalam tentang masalah tersebut bagaimana gitu. Jadi studi pendahuluan itu gunanya seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Lanjut. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menanggapi dan telah bertanya. Langsung aja. Gimana Oh. masih pada bingung nggak Tante? Gimana teman-teman, masih pada bingung nggak tentang studi pendahuluan atau udah pada ngerti semua? Gimana? Anjir, gue Ya, silakan post-test. Lalu lanjut ke kelompok 5. ya baik Bapak. Baik, Pak. Pun. Post-testnya dikirim di mana? Ke grup?
di grup Bapak. Prosesnya udah dikirim di grup ya, teman-teman. Iya, sudah Bapak. Silakan kelompok 5 siap-siap. Kelompok 6 jadi moderator dan notulen. Kelompok 7 yang nanya. Ya, sok. Baik, materi dari kelompok 4 mungkin sudah selesai ya. Saya selanjutnya yaitu mengisi post test terlebih dahulu. Sesi selanjutnya dilanjutkan pretest dari kelompok 5. Ada moderator kelompok berapa? 5, kelompok 6. Untuk moderator kelompok 5 berarti dari kelompok 6 ya. Sebentar ya teman-teman.
Halo, gimana? Kelompok 5 gimana? Latifah kelompok 5 kan? Sebentar Bapak, PPT-nya ini nggak bisa di-share Bapak sebentar. Gimana ini? Ayo, Latifah sendirian. Sama Siti Nurmilah Bapak. Mana Sitinya tuh? Itu namanya kok cuma satu? Itulah Latifah dan Siti. Latifah, strip atau jangan dan bisa ngarante dan gitu. Oh iya Bapak. Ibu boleh Eh, langsung aja. iya, iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan dan juga teman-teman, terima kasih sudah hadir dalam Zoom meeting. Saya perkenalkan, nama saya Neng Nurrahmah dari kelompok 6 sebagai moderator untuk kelompok 5. Dipersilakan untuk kelompok 5 untuk memaparkan materi presentasinya hari ini. Oke, terima kasih Ibu. Baik teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan tentang anggapan dasar. Oke, baik. Latar belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Penelitian ini tidak hanya berangkat dari masalah, tetapi juga dari keyakinan atau pemikiran yang dianggap benar. Pemikiran ini disebut anggapan dasar atau basic assumption. Anggapan dasar menjadi fondasi berpikir bagi seluruh proses penelitian. Tanpa anggapan dasar, penelitian tidak akan kehilangan arah dan landasan yang logis. Anggapan dasar menjadi fondasi bagi seluruh proses penelitian. Karena itu, di atas dasar nilai penelitian menyusun kerangka teori, merumuskan hipotesis, serta menentukan arah kegiatan dalam penelitian. Next. Oke, pengertian anggapan dasar menurut Suharsemi Arikunto 2010, anggapan dasar adalah kebenaran yang diyakini oleh peneliti dan dijadikan dasar berpikir dalam penelitian, tetapi tidak perlu dibuktikan lagi. Next. Oke, fungsi anggapan dasar. Nah, anggapan dasar ini berfungsi sebagai 4 landasan. Yang pertama yaitu sebagai landasan berpikir dalam menyusun teori dan hipotesis. Anggapan dasar memberikan pijakan logis bagi peneliti untuk menyusun kerangka berpikir, teori, dan hipotesis. Yang kedua yaitu membatasi ruang lingkup penelitian. Dengan anggapan dasar, penelitian dapat memperjelas fokus ke dalam arah penelitian agar tidak melebar kemana-mana di luar konteks. Yang ketiga yaitu pedoman pengumpulan data yang relevan. Nah, penelitian dapat menemukan variabel-variabel yang relevan berdasarkan anggapan dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu dasar penafsiran hasil penelitian. Nah, hasil penelitian akan diinterpretasikan sesuai dengan anggapan dasar yang telah diyakini sejak awal. Nah, next. Ciri-ciri anggapan dasar. Ciri-cirinya yaitu ada 4. Yang pertama, tidak perlu dibuktikan dalam penelitian. Dan yang kedua yaitu sudah diakui kebenarannya oleh banyak pihak atau berdasarkan teori yang kuat, berdasarkan hipotesis. Dan yang ketiga yaitu menjadi dasar bagi teori hipotesis. Yang keempat yaitu bersifat umum tetapi relevan dengan masalah penelitian. Oke, next. Nah, contoh anggapan dasar. Contoh anggapan dasar dalam penelitian pendidikan. Contohnya, setiap anak memiliki potensi untuk berkembang apabila diberikan stimulasi yang tepat. Nah, anggapan dasar ini tidak perlu dibuktikan karena sudah diakui oleh teori-teori perkembangan anak. Yang ketiga yaitu dalam penelitian sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Pernyataan tersebut merupakan anggapan dasar yang sudah diterima umum oleh ilmu sosial. Yang ketiga yaitu penelitian psikologi. Perilaku seseorang terdapat pengaruh olah lingkungan. Ini adalah anggapan dasar yang menjadi landasan bagi berbagai teori psikologi berlaku. Selanjutnya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Siti Nurmila.
Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempresentasikan. Baik, selanjutnya ada perbedaan anggapan dasar dan hipotesis. Nah, di sini ada beberapa aspek anggapan dasar dan hipotesis. Yang pertama ada kebenaran sudah diterima perlu dibuktikan. Dan yang kedua, fungsi dasar berpikir dugaan sementara. Yang ketiga, sumber teori atau pengetahuan umum berdasarkan anggapan dasar. Dan yang terakhir, peran arah umum penelitian panduan pengujian empiris. Next. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini, anggapan dasar adalah keyakinan yang dijadikan landasan berpikir dalam penelitian, tidak perlu dibuktikan karena sudah terima kebenarannya, menjadi dasar dalam menyusun teori, hipotesis, dan arah penelitian. Tanpa anggapan dasar, penelitian kehilangan arah dan logika ilmiah. Nah, cukup presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 5. Untuk selanjutnya dibuka pertanyaan bagi yang wajib dulu ya kelompok 7. Mangga kelompok 7. Chat GPT ini ya. Mana? Boleh kepada kelompok 7 yang bertanya. Aku mau nanya deh, enggak? Boleh teh dulu. Jawab mana? Aku dulu dari Kalau- kelompok 2. Mau tanya, kalau kan baru aku pribadi baru sekarang mendengar ada anggapan dasar dalam penelitian. Nah, secara garis besarnya tuh anggapan dasar tuh apa sih gitu? Dengan bahasa yang ringan gitu, yang bisa kita mengerti gitu. Pengertian dari anggapan dasar itu sendiri. Oke, izin menjawab mungkin ya. Jadi tadi kan udah dijelaskan ya pengertian anggapan dasar itu adalah keyakinan atau pemikiran awal yang dianggap benar oleh peneliti tanpa perlu dibuktikan. Nah, contohnya contoh sederhananya Lulu itu meneliti tentang pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa. Nah, maka anggapan dasar itu bisa seperti ini. Misal, setiap siswa pada dasarnya memiliki potensi untuk berprestasi jika diberikan motivasi yang tepat. Nah, kalimat ini tidak perlu kamu buktikan dulu karena sudah diterima secara umum sebagai sesuatu yang logis dan benar. Nah, dari anggapan dasar, Lulu bisa mulai menyusun rumusan masalah, hipotesis, dan tujuan penelitiannya. Jadi anggapan dasarnya itu setiap siswa pada dasarnya memiliki potensi untuk berprestasi jika diberi motivasi yang tepat, begitu. Oh, jadi anggapan dasar tuh asumsi atau hasil dari studi kita. Terus bedanya sama hipotesis apa? Berbedanya dari, aduh, iya.
Baik, ditampung dulu ya. Tadi teh Lulu pertanyaannya, bedanya hipotesis dan anggapan dasar. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 7, mana ya yang kelompok wajib belum bertanya? Kelompok 7 ada aya. Oke, izin menjawab yang dulu perbedaan antara anggapan dasar dan hipotesis. Anggapan dasar itu perbedaannya adalah berpikir yang sudah diterima tanpa harus diuji. Nah, sedangkan hipotesis adalah dugaan sementara yang masih harus dibuktikan melalui penelitian. Seperti itu perbedaannya. Jadi perbedaannya itu yang anggapan dasar sudah diterima, jadi nggak harus diteliti lagi. Kalau sedangkan hipotesis itu adalah dugaan sementara, jadi masih harus apa namanya, masih harus perlu pembuktian gitu. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi dari yang lain? Astagfirullahaladzim. Izin dulu. Halo. Izin bertanya. Oh, silahkan. Bagaimana cara menentukan anggapan dasar yang tepat? Apa teh bagaimana? Cara menentukan anggapan dasar yang tepat. Cara menentukan anggapan dasar yang tepat. Dari kelompok mana teh? 3. Oh iya, terima kasih. Bagaimana? Bertanya. Sebentar ya, kalau jawab dulu yang Teresa. Ngelag gak sih yang ngalah di situ? Ngomong teman. Iya. Udah bagus. Izin menjawab yang Teresa tadi pertanyaan bagaimana cara menentukan anggapan dasar yang tepat dalam penelitian begitu. Ih, ngelag.
Enggak. Yang pertama yaitu dengan cara pemahaman bidang kajian penelitian anggapan dasar. Peneliti harus memahami dengan baik atau dengan baik dengan topik yang akan diteliti. Artinya peneliti perlu tahu teori-teori dan konsep dasar yang berkaitan dengan topik tersebut. Misal nih contohnya jika Teresa misal mau meneliti tentang motivasi belajar, nah pahami dulu nih dan bagaimana pengaruh terhadap hasil belajar teori dan manusia adalah makhluk sosial yang saling membantu. Ini bisa menjadi anggapan dasar dalam penelitian sosial karena diukur oleh banyak teori psikologi dan sosiologi. Yang ketiga bisa dengan cara pastikan anggapan dasar bersifat umum dan logis. Anggapan dasar tidak boleh berlaku sempit atau spesifik, tapi juga harus logis dan dapat diterima secara umum. Artinya, anggapan dasar sebaiknya menggambarkan fakta atau prinsip umum yang harus diakui kebenarannya oleh banyak orang atau teori. Contohnya, setiap anak memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Nah, kalimat ini bersifat umum, logis, dan sudah diterima dalam dunia pendidikan. Yang keempat yaitu bisa dengan cara sesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Oke. Terakhir yang kelima yaitu rumuskan secara singkat dan jelas. Nah, anggapan dasar sebaiknya ditulis dengan kalimat yang sederhana, padat, dan mudah dipahami. Hindari membingungkan. Contohnya motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi siswa. Seperti itu. Baik, Teresa, apakah mau menanggapi dari jawaban yang dijawab oleh Teh Latifah? Ini cukup. Untuk selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bertanya dari kelompok 1. Tadi kan anggapan dasar itu merupakan pemikiran yang tidak harus diteliti terlebih dahulu, tapi itu sudah bisa digunakan ya. Terus bagaimana caranya untuk memastikan anggapan dasar itu relevan dengan apa yang kita teliti? Terus jika tidak sesuai dengan data lapangan, apa yang harus dilakukan? Serta risiko apa jika peneliti tidak menetapkan anggapan dasar di awal penelitian? Yuni bisa diulang pelan-pelan pertanyaannya. Boleh. Kan tadi anggapan dasar itu merupakan suatu pemahaman yang sudah ditetapkan dan tidak harus diteliti lagi ya. Beda dengan hipotesis. Nah, bagaimana cara kita memastikan anggapan dasar bahwa anggapan dasar itu relevan dengan apa yang kita teliti? Bagaimana memastikan anggapan dasar yang relevan dengan yang kita teliti gitu? Memastikan apakah anggapan dasar yang kita punya itu relevan dengan penelitian kita. Terus, jika tidak relevan dengan kondisi di lapangan penelitian, bagaimana langkah yang harus dilakukan? Jika tidak relevan dengan kondisi lapangan, apa yang harus dilakukan gitu? Jika anggapan dasarnya tidak sesuai dengan kondisi lapangan, apa yang harus dilakukan? Serta resiko apa yang akan peneliti dapatkan ketika tidak menentukan anggapan dasar terlebih dahulu?
jika tidak menentukan anggapan dasar terlebih dahulu gitu. Ya, apa resikonya untuk peneliti? Jadi mau istirahat dulu apa gimana? Dicatat aja dulu nanti jam 12.30 kita mulai lagi ya. Oke. Oh, iya baik Pak. Baik, Pak. Oke. Jadi off dulu ya.